Robin Hood kecil. Hari ini aku menunggu anak laki-lakiku satu-satunya yang sedang sakit tipes di rumah sakit. Sudah hampir 1 minggu dia dirawat di rumah sakit di Jakarta yang tidak jauh dari rumah kami. Hanya dia satu-satunya yang kumiliki, karena istriku meninggal 3 tahun yang lalu saat Azam berumur 7 tahun. Namanya Azam, putraku satu-satunya yang berumur 10 tahun. Saat ini dia kelas 3 SD, di salah satu sekolah dasar negeri. Jujur Azam adalah anak yang mandiri sejak ibunya meninggal. Dia sudah bisa mandi, makan dan menjalankan semua aktivitasnya sendiri. Setiap hari aku hanya memantaunya melalui CCTV dari handphone saat aku di kantor, dan waktuku lebih banyak di kantor. Kebetulan aku bekerja di daerah Tangerang sehingga sampai rumah setiap harinya sudah sangat malam. Terkadang Sabtu Minggu pun aku habiskan dengan menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan. Azam anak yang pendiam, jarang berbicara denganku, tapi aku tahu banyak aktivitas yang dia lakukan di lingkungan rumah, salah satunya mengaji. Secara ekonomi aku sangat mapan. Azam pun aku berikan jajan yang jauh lebih banyak dibandingkan anak seumurannya. Beberapa waktu belakangan ini aku sedikit bertanya ada apa dengannya karena ia meminta jajan tambahan sangat sering. Bahkan meminta uang untuk membeli barang-barang yang tidak kelihatan di mana barang yang dibelinya itu. Ketika di rumah sakit aku sempat bertanya. Namun Azam hanya diam saja dan menjawab sedikit bahwa uang jajannya untuk jajan bersama teman-temannya. Aku sebenarnya sedikit khawatir Azam menggunakan uang itu untuk narkoba atau hal-hal negatif lainnya, karena rumahku lingkungannya sudah terkenal kurang baik, banyak pemakai narkoba, penjudi dan anak-anak putus sekolah. Sebelum Azam sakit aku belum ada waktu untuk berbicara dengannya. Aku sedang sibuk hampir 1 tahun ini membangun sebuah proyek baru untuk kantorku dan benar-benar menyita waktuku. Bahkan saat menjaga Azam aku pun masih sibuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor. Mungkin nanti setelah Azam sembuh dan aku ada waktu luang aku akan berbicara dengannya. Suatu siang aku sedang berada di rumah. Aku meninggalkan Azam sebentar untuk mengambil pakaian dan keperluan di rumah sakit. Ketika hendak keluar rumah, banyak warga sedang berkumpul, menceritakan beberapa kejadian yang sedang ramai di lingkungan rumahku. Salah satunya nenek Salsa yang hidup sebatang kara. Katanya saat ini sedang sakit sudah 3 hari. Katanya baru diketahui oleh warga nenek Salsa yang sudah tua renta itu kelaparan. Hanya meminum air putih saja selama 5 hari, padahal selama ini warga mengetahui nenek Salsa tidak pernah kelaparan dan terlihat sehat. Pak RT juga bilang salah satu keluarga yatim di ujung jalan banyak yang mengunjungi warga untuk meminta makanan, padahal selama ini tidak pernah meminta makanan. Sebelum ke rumah sakit aku mampir sholat zuhur ke musola dekat rumahku. Sudah lama sekali aku tidak sholat di sini. Aku sedikit kaget musola itu kotor sekali. Tempat wudhunya banyak jejak 2 pasir dan tanah yang kotor sekali. Seperti sudah lama tidak dibersihkan, dan di dalam musola pun banyak debunya. Aku sempat bertanya dengan Pak RT, dan Pak RT juga kaget karena biasanya bersih cuma sudah beberapa minggu kotor. Memang tidak ada yang marbot yang menjaga musola kecil ini kata Pak RT tapi sebelum ini selalu bersih kalau Pak RT sholat. Di rumah sakit, ketika aku menjaga Azam ada Ustadz Syarif dan beberapa anak-anak seumuran Azam berkunjung kers. Mereka tampak akrab dan sangat dekat sekali. Terlihat anak-anak lingkungan rumahku itu begitu sedih melihat Azam sakit. Dan ada satu anak umur 14 tahun yang memakai pakaian pang ikut berkunjung ke RS. Tampak sangar dan terlihat seperti preman remaja. Aku sedikit curiga jangan-jangan anak remaja ini suka berbuat jahat pada Azam dan terlintas di kepalaku. Jangan-jangan uang Azam habis karena bergaul dengannya. Malam harinya aku sudah tidak sabar. Azam pun sudah kelihatan sehat. Aku segera berbicara dengannya perihal uang jajannya. Ketika aku tanya ia tidak punya tabungan sama sekali. Selama ini uang jajannya sangat banyak kemana saja. Belum beberapa bulan terakhir ia sering meminta uang jajan tambahan untuk membeli sesuatu. Azam menunduk ketika aku tanya. Dan ia hanya berkata uangnya dipakai jajan membeli makanan, minuman atau mainan saat bermain di luar rumah. Aku sempat membentaknya dengan keras karena aku tidak percaya dengan jawabannya. Ia pun menangis ketika aku bentak. Melihat dia menangis aku tidak melanjutkan pembicaraan itu. Keesokan paginya seperti biasa aku pulang ke rumah. Kata dokter Azam besok pagi sudah bisa pulang. Ketika aku di rumah, Ustadz Syarif mendatangi rumahku untuk berbicara denganku. Kata Ustadz Syarif saat aku di rumah sakit ternyata temannya Azam yang sebelumnya menjenguk Azam dan berpenampilan pang itu namanya Salman. Saat ia ingin mengantarkan makanan kesukaan Azam di malam hari, ia tidak sengaja mendengar aku marah dan membentak Azam. Kemudian Salman menceritakan hal tersebut kepada Ustadz Syarif. Kemudian apa yang disampaikan Ustadz Syarif membuat badanku gemetar, runtuh perasaanku dan terguncang jiwaku. Prasangka-prasangka burukku terhadap Azam benar-benar di luar dugaanku. Ustadz Syarif menyampaikan kepadaku
bahwa sudah 3 tahun ini Azam belajar mengaji kepadanya sejak ibunya meninggal. Sejak tahun itu Azam banyak bertanya tentang Islam kepada Ustadz Syarif dan Ustadz Syarif pun menyampaikan dengan wajah yang syahdu tentang Azam. Sudah 3 tahun ini Azam setiap pagi memberikan makanan untuk Nenek Salsa diam-diam. Setiap pagi setelah dari musola Azam mampir ke rumah Nenek Salsa dan menggantungkan makanan di depan rumah Nenek Salsa. Dari rumah Nenek Salsa Azam akan berunjung ke rumah 3 bersaudara yatim yang masih seumuran dengannya. Ia biasanya menggantungkan makanan dan uang. Dengan sejumlah uang untuk keperluan 3 bersaudara tersebut. Salah satunya anak yang kemarin ikut menjenguk rumah sakit. Makanya sejak Azam di rumah sakit Nenek Salsa dan 3 bersaudara yatim di ujung jalan tidak ada yang memberi makan. Azam lakukan semua ini tanpa sepengetahuan siapapun. Ustadz Syarif pun mengetahui hal tersebut belum lama ketika tidak sengaja sepulang sholat subuh melihat Azam melakukan hal tersebut. Dan baru bulan kemarin, Ustadz Syarif menyampaikan Azam memberikan uang yang cukup besar untuk pengobatan anak Ustadz Syarif yang harus dioperasi karena mengidap penyakit langka. Sebenarnya Ustadz Syarif tidak mau menerima uang itu, namun Azam mengatakan uang tersebut diberikan oleh ayah Azam, dan saat itu Ustadz Syarif benar-benar membutuhkan uang tersebut. Ustadz Syarif baru menyampaikan hal ini kepadaku karena susah sekali untuk bisa menemuiku. Cerita-cerita tersebut membuat hati ini menangis terharu. Putra satu-satunya itu memiliki kebaikan yang begitu besar kepada sesamanya. Tapi cerita itu tidak cukup berhenti sampai di situ. Ustadz Syarif juga menyampaikan Azam juga sangat rajin membersihkan musola dekat rumah kami. Setiap pagi selesai subuh ia selalu menyempatkan diri untuk membersihkan area wudhu, kamar mandi dan tempat sholat. Ia selalu membawa sabun dan pembersih dari rumahnya. Bahkan Salman anak pang itu pun termasuk orang yang sering dibantu oleh Azam. Salman adalah anak tunggal dari Mak Fitri yang sudah lama mengidap penyakit gagal ginjal. Salman bekerja di jalanan mulai dari mengamen sampai berjualan minuman untuk pengobatan ibunya. Kebetulan teman-temannya di jalanan sebagian besar anak pang. Katanya berteman dengan mereka membuat aman di jalan, tidak diganggu preman lain, makanya Salman berpenampilan begitu. Tapi sejak mengenal Azam, Salman selalu sholat subuh di masjid dijemput oleh Azam. Dan nanti di sore hari Salman biasanya berkunjung ke rumah Salman membawakan makanan untuk ibu Salman. Dan setiap kali akan berobat maka Azam akan menyelipkan sejumlah uang kepada Salman untuk keperluan berobat ibunya. Tak terasa lintasan air mata lewat di pipiku. Ternyata uang yang aku berikan dia berikan kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan. Sebenarnya malu diri ini kepada Azam. Malu bahwa ia kurang peduli kepada sesamanya. Malu karena ia memiliki rezeki berlebih tapi jarang tersampaikan kepada orang terdekatnya dan juga malu berburuk sangka kepada Azam. Kupacu mobilku sambil menangis mengingat cerita Ustadz Azam. Dan teringat wajah istriku yang sudah meninggal. Kebaikannya mirip sekali seperti istriku. Sampai di rumah sakit aku peluk dan aku cium wajah Azam. Aku meminta maaf kepadanya atas omelanku sebelumnya. Dan aku menceritakan kepada Azam bahwa aku sudah tahu apa yang selama ini dia lakukan. Azam sedikit kaget. Kemudian ia meminta maaf kepadaku karena tidak jujur ketika ia ditanya kemana uang jajannya. Azam menyampaikan Ustadz Syarif pernah berkata, sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan menggugurkan dosa dan sangat mulia di mata Allah. Dan ia meniatkan sedekahnya untuk ibunya yang sudah meninggal, agar ibunya diampuni semua dosa dan kesalahannya dan Allah berikan tempat yang mulia untuk ibunya. Azam Robin Hood kecilku.